Video ini merupakan video praktikum acara 4A mengenai kenaikan titik didih. Video ini dibuat untuk pengganti responsi 1. Untuk kelanjutan isi videonya, silahkan simak penjelasan berikut. Baik, jadi video praktikum ini menjelaskan mengenai acara 4A, yaitu kenaikan titik didih dengan zat terlarut urea dan dietilen glikol, serta pelarut air. Jadi sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Marta Pasanida, kelas Teknik Kimia D, dengan NIM 121220015, berada di Blok D dan kelompok 1. Jadi pada mata kuliah praktikum kimia fisika ini diampu oleh Bapak Dr. Heri Setiakusuma, Sarjana Sains, Magister Teknik, dan dibantu oleh kedua asisten laboratoriumnya, yaitu Mas Wildan Zanuar dan juga Mbak Fikria Alifatul Hikmah. Baik, jadi kita mulai materinya. Jadi apa itu kenaikan titik didih? Pertama kita tinjau dari titik didih larutan itu sendiri, yang merupakan kondisi ketika temperatur saat tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara luar. Di sini titik didih larutan itu dinotasikan sebagai TB. Untuk kenaikan titik didih, di sini dianalogikan ketika kita memasak mie. Jadi, jika ke dalam air ini ditambahkan mie di sini berperan sebagai partikel yang akan menghambat proses penguapan molekul air, sehingga untuk mencapai tekanan uap air yang nantinya sama dengan tekanan udara luar, diperlukan temperatur yang lebih besar lagi agar mie dapat matang dan kuah mie-nya dapat mendidih. Dengan demikian, apabila ke dalam air ditambahkan mie, maka titik didih larutan akan naik. Hal ini disebabkan terjadi kenaikan titik didih dari titik didih air menjadi titik didih campuran, yang di sini merupakan campuran mie dan air. Jadi, kenaikan titik didih di sini dapat ditentukan sebagai selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni. Jadi, kesimpulannya, kenaikan titik didih ini gambaran fenomena bahwa titik didih dari suatu pelarut atau cairan akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan. Jadi, larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Untuk kenaikan titik didih ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada konsentrasi partikel terlarut, ada jenis partikel terlarut, ada konstanta ebulioskopik atau Kb-nya, sifat molekul larutan, tekanan, serta pelarutnya. Oke, jadi selanjutnya adalah penjelasan lebih lanjut mengenai faktor pengaruh kenaikan titik didih. Di sini ada 6 faktor. Yang pertama adalah konsentrasi partikel terlarut. Semakin tinggi konsentrasi partikel terlarut dalam larutan, maka semakin besar kenaikan titik didih yang terjadi. Jadi, ini berarti larutan dengan konsentrasi partikel terlarut yang lebih tinggi akan memiliki kenaikan titik didih yang lebih besar juga. Untuk faktor kedua, yaitu jenis partikel terlarut, senyawa yang menghasilkan lebih banyak ion setelah proses ionisasi akan memiliki efek kenaikan titik didih yang lebih besar. Contohnya saja untuk senyawa ionik seperti garam memiliki efek kenaikan titik didih yang lebih besar dibandingkan dengan senyawa kovalen atau molekul non-elektrolit. Faktor ketiga adalah konstanta ebulioskopik atau Kb. Jadi setiap pelarut memiliki konstanta ebulioskopik yang berbeda. Konstanta ini merupakan karakteristik dari pelarut yang digunakan dalam rumus perhitungan kenaikan titik didih nantinya. Jadi nilai Kb ini akan mempengaruhi seberapa besar kenaikan titik didih yang terjadi pada suatu larutan. Untuk faktor berikutnya adalah sifat molekul larutan. Interaksi antar molekul dan sifat fisik molekul dalam larutan juga dapat mempengaruhi kenaikan titik didih. Jadi larutan dengan interaksi molekul yang kuat atau struktur molekul yang kompleks mungkin mengalami kenaikan titik didih yang lebih signifikan. Untuk faktor berikutnya yaitu pelarut. Pelarut yang memiliki gaya tarik-menarik yang kuat terhadap partikel terlarut dapat mengalami kenaikan titik didih yang lebih besar. Untuk faktor terakhir yaitu tekanan, semakin kecil tekanan udara di atas permukaan secair, maka semakin rendah titik didih air yang dihasilkan.
Selanjutnya untuk penjelasan alat dan bahan yang digunakan dalam acara kenaikan titik didih. Untuk bahan yang digunakan di sini ada diethylena glycol, ada urea, dan ada juga Aquades. Untuk bahan yang pertama adalah urea. Urea ini memiliki rumus molekul yaitu CH4N2O. Urea ini merupakan senyawa nitrogen yang mengandung gugus karbonil dengan 2 gugus amina yang terikat pada karbonnya. Urea digunakan pada suplemen pakan ternak, pembuatan berbagai jenis plastik, sabun, melamin, berbagai jenis obat-obatan, bahan perekat, dan juga bahan peledak. Pertimbangan pemilihan urea sebagai bahan pada acara ini karena urea ini bersifat non-volatil atau tidak mudah menguap, di mana jika ke dalam pelarut murni ditambahkan zat terlarut tidak mudah menguap, maka tekanan uap jenuhnya akan semakin menurun. Akibatnya, agar dapat mendidih mencapai keadaan tekanan uap sama dengan tekanan atmosfer, maka diperlukan suhu yang lebih tinggi sehingga nantinya terjadi kenaikan titik didih. Jadi bahan selanjutnya adalah diethylena glycol atau DEG dengan rumus molekulnya C4H10O3. Diethylena glycol atau DEG ini merupakan cairan yang tidak berwarna, praktis, tidak berbau, dan mikroskopis dengan rasa yang manis. Dapat bercampur dalam air, alkohol, ether, aseton, dan ethylena glycol. Dasar pemilihan diethylena glycol dalam acara ini karena diethylena glycol ini bersifat non-volatil atau tidak mudah menguap, serta memiliki titik didih yang tinggi. Jadi, ketika penambahan diethylena glycol ke dalam air, nantinya akan menaikkan titik didih air sehingga dapat terjadi kenaikan titik didih. Bahan selanjutnya adalah Aquades. Jadi Aquades di sini digunakan sebagai pelarut zat terlarut, yaitu nanti ada urea dan diethylena glycol, yang nantinya digunakan sebagai pembanding antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murninya, yaitu Aquades itu sendiri. Selanjutnya untuk alat, di sini ada gelas arloji serta pengaduk. Gelas arloji nantinya digunakan untuk wadah menimbang zat terlarut. Di sini kita menggunakan urea dan diethylena glycol. Selanjutnya ada gelas ukur. Gelas ukur di sini digunakan untuk mengukur volume pelarut berupa Aquades maupun cairan lainnya. Selanjutnya di sini ada gelas beaker. Untuk yang selanjutnya ada pipet volume dan juga ball pipet. Pipet volume di sini berfungsi untuk mengambil larutan dengan volume tertentu dan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Ciri khas dari pipet volume ini adalah di bagian tengahnya ada bagian yang menggelembung. Sedangkan untuk ball pipet atau karet penghisap berfungsi untuk membantu mengambil larutan kimia dengan cara disambungkan dengan pipet volume. Alat selanjutnya di sini ada kompor listrik, lampu leher 3, agitator, pendingin balik, dan termometer. Kompor listrik di sini berfungsi untuk memanaskan larutan hingga mencapai titik didihnya. Sedangkan termometer berfungsi untuk mengukur suhu awal sampai mencapai suhu konstan di mana merupakan titik didih larutan. Selanjutnya ada agitator atau mesin pengaduk yang di sini berfungsi untuk membantu dalam pelarutan zat terlarut atau solut oleh pelarut. Lalu ada pendingin balik yang digunakan untuk membantu proses pemanasan suhu tinggi dengan menjaga volume larutan tetap konstan. Cara kerja pendingin balik ini yaitu dengan larutan yang dipanaskan dalam lampu leher 3 akan menguap memasuki pipa pendingin balik yang telah dialiri air dingin, sehingga uap ini akan berubah fase menjadi cair, lalu cairan ini kemudian akan dialirkan kembali ke dalam lampu leher 3. Alat selanjutnya ada timbangan analitik yang berfungsi untuk menimbang sampel, serta digunakan pignometer. Di sini berfungsi untuk mencari rapat massa atau densitas suatu zat. Pertama dengan menimbang pignometer kosong, kemudian menimbang pignometer berisi larutan. Selisih dari berat pignometer isi dan pignometer kosong ini digunakan untuk menentukan berat larutan. Cara penggunaan pignometer ini dinilai cukup mudah. Pertama, tutup pignometer ini dibuka, lalu ke dalamnya diisi larutan yang ingin ditentukan beratnya dengan mengalirkannya sampai tumpah. Di sini berarti di dalam pignometer tidak boleh ada kandungan oksigen yang terperangkap
sehingga nantinya berat larutan dapat akurat. Setelah penuh, tutup pigno, lalu lap area tumpahan larutan. Alat selanjutnya di sini ada pipet tetes yang digunakan untuk mengambil cairan dalam jumlah yang sedikit per tetes. Selanjutnya juga ada statif dan klem. Kedua alat ini tidak dapat dipisahkan. Klem berfungsi sebagai penjepit dari statif, sedangkan statif sendiri adalah stand atau penopang dari rangkaian alat. Oke, kita lanjut untuk proses pengerjaannya. Cara kerja dalam acara kenaikan titik didih ini secara garis besar dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama penentuan titik didih solvent, penentuan konstanta kenaikan titik didih molal atau KD solvent, serta penentuan berat molekul di etilena glikol atau DEG. Nah, untuk tahapan yang pertama adalah penentuan titik didih solvent atau pelarut murninya, yaitu aqueous. Yang pertama dilakukan adalah merangkai alat pemanasan kenaikan titik didih, kemudian mengukur 100 ml aqueous dengan gelas ukur. Nah, jika sudah mendekati volume yang ingin ditentukan, kita bisa menggunakan pipet tetes agar hasil pengukuran lebih akurat. Untuk langkah berikutnya adalah dengan memasukkan 100 ml aqueous yang telah diukur ke dalam labu leher 3. Jadi di sini tutup karet pada labu leher 3 yang tersambung dengan termometer dibuka lalu dimasukkan aqueous. Langkah berikutnya adalah memanaskan aqueous dengan menyalakan kompor listrik, serta jangan lupa untuk menghidupkan keran penghubung pendingin balik untuk mengaktifkan alat. Setelah memasukkan aqueous, tutup kembali tutup karet pada labu leher 3 dengan rapat dan catat suhunya dengan termometer tiap-tiap menit hingga didapatkan suhu konstan. Tahapan selanjutnya adalah penentuan konstanta kenaikan titik didih molal atau KD solvent. Yang pertama dengan mengukur aqueous sebanyak 100 ml menggunakan gelas ukur, lalu memasukkannya ke dalam labu leher 3. Kemudian mengukur sebanyak 6 gram urea, ditimbang dengan timbangan analitik. Setelah itu dimasukkan ke dalam labu leher 3 yang telah berisi aqueous. Saat memasukkan urea ke dalam labu leher 3 ini digunakan pengaduk sebagai alat bantunya, dilakukan dengan pelan-pelan agar urea ini secara sempurna dapat masuk ke dalam labu leher 3. Nah, selanjutnya dengan memanaskan campuran urea dan aqueous dengan menghidupkan kompor listrik serta menghidupkan aliran keran pendingin balik. Di sini juga perlu dihidupkan agitator atau pengaduk guna mempercepat pelarutan zat dalam air. Memanaskan larutan dan mencatat suhu pada termometer tiap-tiap menit hingga didapatkan suhu konstan. Tahapan yang terakhir adalah penentuan berat molekul atau BM di etilena glikol. Pertama dengan mengukur 100 ml aqueous menggunakan gelas ukur, kemudian memasukkan 100 ml aqueous tersebut ke dalam labu leher 3. Selanjutnya mengukur 100 ml di etilena glikol menggunakan pignometer. Pada pengukuran dengan pignometer harus memastikan cairan di dalamnya tidak mengandung udara, sehingga dalam penuangannya harus dilakukan sampai tumpah. Lalu tutup pigno dan lap di area tumpahan cairan. Langkah berikutnya dengan menuangkan di etilena glikol ke dalam labu leher 3 yang telah berisi aqueous. Kemudian memanaskan larutan dengan menghidupkan kompor listrik serta menghidupkan keran aliran pendingin balik. Dihidupkan juga agitator untuk membantu proses kelarutan di etilena glikol. Pemanasan larutan dicatat suhunya dengan termometer tiap-tiap menit hingga didapatkan suhu konstan. Nah, setelah pemaparan dari prosedur percobaan acara ini, di sini saya akan melanjutkan dengan penjelasan tujuan percobaan. Di sini tujuan percobaannya ada 4. Yang pertama, menentukan konstanta kenaikan titik didih molal atau KD suatu solvent, lalu menghitung berat molekul zat non-volatil dari kenaikan titik didihnya. Yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap kenaikan titik didih suatu larutan. Dan tujuan yang terakhir, mengetahui faktor pengaruh jenis zat terlarut pada kenaikan titik didih.
Selanjutnya di sini saya akan memaparkan data percobaan yang telah dilakukan. Untuk penentuan tetapan kenaikan titik didih KD solvent dilakukan dengan penentuan titik didih air dan penentuan titik didih larutan urea. Untuk data penentuan titik didih airnya, volume airnya 100 ml, berat jenis airnya 1,003 gram per mili, berat airnya 100,3 gram, titik didih air 94 derajat Celcius. Untuk data penentuan titik didih larutan ureanya, berat molekulnya 60 gram per mol, lalu berat ureanya 6 gram, titik didih ureanya 95,5 derajat Celcius. Untuk yang selanjutnya adalah data percobaan dalam penentuan berat molekul atau BM di etilena glikol. Yang pertama, berat piknometer kosongnya 15,64 gram, berat piknometer ditambah di etilena glikol 26,82 gram, volume airnya 100 ml, berat airnya 10,03 gram, berat dietilena glikol 11,18 gram didapatkan dari berat piknometer isi dikurangi berat piknometer kosong. Lalu di sini juga didapatkan titik didih dietilena glikol sebesar 96 derajat Celcius. Oke, jadi di sini masuk ke dalam perhitungan. Yang pertama adalah penentuan tetapan kenaikan titik didih KD air. Yang pertama dengan penentuan massa air dan titik didih air. Dari data percobaan tadi didapatkan volume aqueous sebesar 100 ml, massa aqueous sebesar 100,3 gram, dan di sini dihitung rho aqueous dengan massa dibagi volume. Jadi 100,3 gram dibagi 100 ml, hasilnya 1,003 gram per mili. Di sini juga titik didih airnya sebesar 94 derajat Celcius diubah ke Kelvin, yaitu ditambahkan 273 menjadi 367 Kelvin. Oke, di sini perhitungannya dilanjutkan untuk penentuan titik didih larutan urea. Di sini data yang didapatkan massa air 100,3 gram, massa ureanya 6 gram, berat molekul ureanya 60 gram per mol, dengan titik didih ureanya 95,5 derajat Celcius. Dari Celcius ini kita ubah ke Kelvin dengan ditambahkan 273 menjadi 368,5 Kelvin. Lalu untuk delta TD atau kenaikan titik didihnya dicari dengan titik didih urea dikurangi titik didih air, yaitu 368,5 dikurangi 367 dalam Kelvin, hasilnya 1,5 Kelvin. Selanjutnya untuk penentuan tetapan kenaikan titik didih atau KD-nya, di sini ada rumus KD sama dengan W1 dikali M2 dikali delta TD dibagi 1000 dikali W2, di mana W1 ini merupakan massa air, W2-nya merupakan massa urea, KD-nya merupakan tetapan kenaikan titik didih, dan M2-nya merupakan BM urea. Di sini dapat dilihat KD sama dengan 100,3 gram dikali 60 gram per mol dikali 1,5 Kelvin dibagi 1000 dikali 6 gram. Hasilnya adalah 1,5045 gram Kelvin per mol. Selanjutnya untuk perhitungan penentuan densitas dietilena glikol atau DEG dengan data massa piknometer kosongnya 15,64 gram, massa piknometer isi dietilena glikolnya 26,84 gram. Di sini massa dietilena glikolnya dicari dengan massa piknometer isi dietilena glikol dikurangi massa piknometer kosong. Jadi 26,82 gram dikurangi 15,64 gram. Hasilnya 11,18 gram. Lalu di sini dihitung densitas dari dietilena glikol menggunakan rumus massa per volume. Jadi 11,18 gram dibagi 10 mili, hasilnya 1,118 gram per mili. Nah, untuk selanjutnya untuk penentuan berat molekul dietilena glikol (DEG), diketahui datanya KD airnya tadi ditemukan sebesar 1,5045 gram Kelvin per mol, massa dietilena glikolnya W2-nya 11,18 gram, massa airnya sebagai W1-nya 100,3 gram, titik didih larutan dietilena glikol
96 derajat Celcius. Di sini kita ubah ke Kelvin, ditambahkan 273 menjadi 369 Kelvin. Lalu delta TD-nya atau kenaikan titik didihnya dicari dengan titik didih etilena glikol dikurangi titik didih air, yaitu 369 dikurangi 367 Kelvin, didapatkan 2 Kelvin. Nah, lanjut untuk rumus perhitungannya, ini menentukan berat molekul di etilena glikol. Jadi rumusnya M2 sama dengan 1000 dikali KD dikali W2 dibagi delta TD dikali W1, di mana KD tadi itu tetapan kenaikan titik didih sebesar 1,5045 gram Kelvin per mol, lalu W2-nya tadi adalah massa urea, lalu delta TD-nya adalah kenaikan titik didihnya tadi sebesar 2 Kelvin, dan W1-nya itu massa dari air sebesar 100,1 gram. Maka M2 ini didapatkan 83,85 gram per mol. Selanjutnya adalah penentuan berat molekul atau BM di etilena glikol secara teoritis. Seperti yang kita tahu, untuk rumus molekul di etilena glikol itu C4H10O3. Secara teoritis, berat molekul di etilena glikol ditemukan sebesar 106 gram per mol. Berat molekul di etilena glikol ini secara teoritis berbeda dengan berat molekul di etilena glikol hasil percobaan, sehingga menyebabkan munculnya persen kesalahan. Persen kesalahan ini dihitung dengan mengurangkan berat molekul secara teoritis dengan berat molekul hitung, lalu dibagi dengan berat molekul teoritis. Didapatkan persen kesalahan sebesar 20,8962%. Nah, pertanyaannya, mengapa berat molekul secara teoritis dan secara hitung itu berbeda? Jawabannya akan saya jelaskan pada pembahasan berikut. Jadi kita masuk ke pembahasan. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan konstanta kenaikan titik didih molal atau KD suatu solvent, menghitung berat molekul zat non-volatil dari kenaikan titik didihnya. Di sini kita menghitung berat molekul di etilena glikol, dan mengidentifikasi pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap kenaikan titik didih suatu larutan. Metode yang digunakan dalam acara ini dengan mengukur titik didih pelarut murni berupa Aquades, serta mengukur titik didih larutan urea dan dietilena glikol. Dari data percobaan, diketahui titik didih air itu 94 derajat Celcius, justru di bawah 100 derajat Celcius. Hal ini diasumsikan dikarenakan adanya pengaruh tekanan udara, di mana semakin tinggi tekanan udara akan semakin rendah titik didihnya. Tekanan tinggi pada lingkungan menyebabkan tekanan dalam sistem menjadi rendah, diakibatkan sistem yang berupa labu leher 3 dalam kondisi tertutup, sehingga tekanan sistem diasumsikan di bawah 1 atmosfer. Titik didih Aquades diketahui lebih rendah dibandingkan titik didih larutan urea. Hal ini disebabkan adanya faktor zat terlarut atau solut. Adanya zat terlarut seperti dalam larutan urea akan menghambat terjadinya penguapan, sehingga menyebabkan energi yang dibutuhkan untuk menguap lebih banyak, maka titik didih akan meningkat. Selanjutnya, menentukan berat molekul atau BM zat non-volatil yaitu zat yang tidak menguap. Di sini kita menggunakan dietilena glikol C4H10O3 dengan dilakukan pemanasan dietilena glikol dan mengamati kenaikan suhunya sampai konstan dan dianggap sebagai titik didihnya. Dari hasil percobaan, diketahui titik didih dietilena glikol lebih tinggi dibandingkan titik didih urea. Hal ini disebabkan adanya pengaruh konsentrasi zat terlarut pada titik didih larutan. Massa dietilena glikol yang terlarut lebih banyak dibandingkan massa urea, sehingga semakin pekat suatu larutan berarti semakin besar konsentrasinya. Semakin pekat larutan menyebabkan penurunan tekanan uap jenuh yang semakin besar, sehingga titik didihnya semakin tinggi. Selain itu, sifat dietilena glikol yang non-volatil atau tidak mudah menguap juga berpengaruh pada titik didihnya. Karena tidak mudah menguap, maka tekanan uapnya dianggap nol, sehingga tekanan uap larutan lebih kecil dibandingkan tekanan uap larut. Oleh karena itu, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk tekanan uap guna mencapai tekanan di sekitarnya dan titik didih meningkat. Menurut data hasil percobaan tadi, berat molekul di etilena glikol yang didapatkan dari percobaan memiliki selisih dengan berat molekul secara teoritis. Hal ini disebabkan adanya ketidaktelitian dalam melakukan percobaan. Di sini diasumsikan adanya kurangnya ketelitian dalam penimbangan dietilena glikol,
pengukuran volume Aquades maupun pembacaan suhu pada termometer. Jadi di sini ditampilkan tabel titik didih masing-masing larutan. Aquades titik didihnya 367 Kelvin, larutan urea titik didihnya 368,5 Kelvin, dan larutan diethylena glikol titik didihnya 369 Kelvin. Di sini dapat dilihat bahwa larutan urea dan larutan diethylena glikol ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada Aquades sebagai pelarut murninya. Oke, dari pemaparan materi awal sampai akhir, ditentukan kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan, didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, penentuan KD, tetapan kenaikan titik didih molal, kita temukan sebesar 1,5045 gram Kelvin per mol. Untuk berat molekul atau BM diethylena glikol sebesar 83,85 gram per mol. Untuk persentase kesalahannya kita dapat 20,8962%. Kesimpulan selanjutnya, yang keempat, sifat zat yang non-volatil atau tidak mudah menguap berpengaruh pada titik didih. Karena tidak mudah menguap, maka tekanan uapnya dianggap nol, sehingga tekanan uap larutan lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut. Oleh karena itu, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi untuk tekanan uap guna mencapai tekanan di sekitarnya dan titik didih meningkat. Kesimpulan yang kelima adalah larutan pekat menandakan adanya konsentrasi zat terlarut. Faktor besarnya konsentrasi menyebabkan penurunan tekanan uap jenuh yang semakin besar, sehingga titik didihnya semakin tinggi. Baik, jadi sekian video yang bisa saya buat mengenai praktikum acara 4A terkait kenaikan titik didih. Saya harap video ini dapat menambah wawasan bagi yang menonton. Apabila ada kesalahan terkait materi maupun perhitungan dalam video ini, saya sangat terbuka untuk menerima kritik. Jadi, terima kasih.